Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan masuk perkuliahan ilmu biomedik dasar. Kita lanjutkan, kemarin sudah kita bahas tentang sistem integumen atau sistem kulit ya. Hari ini kita akan coba bahas dari sisi ilmu fisika ya, yang masih berhubungan dengan fungsi sistem kulit ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bahwa kulit itu punya fungsi termoregulasi atau pengatur suhu. Nah, kita akan lihat mekanismenya dari sudut pandang ilmu fisika juga. Maka di situ ada namanya hukum termodinamika di dalam termoregulasi di sistem kulit. Ya, apa itu termofisika? Ini alat untuk menunjukkan suhu ya. Ada termometer. Termometer itu alat mengukur suhu tubuh. Nah, itu berdasarkan ilmu fisika ya, namanya termofisika. Kemudian ada termodinamika. Ini kita perlu pelajari bagaimana panas, energi itu ada namanya perubahan pertukaran energi. Oh, energi termasuk energi panas. Energi apapun berubah. Ada perubahan energi. Energi tidak bisa dimatikan. Dia energi itu hanya bisa berubah ke bentuk yang lain. Itu ada dalam proses dalam tubuh kita. Kemudian termoregulasi ya, ada pengaturan suhu di dalam tubuh kita ya. Bagaimana suhu tubuh itu harus dijaga dalam kisaran yang ditolerir tubuh. Jangan sampai terlalu panas. Jangan sampai terlalu dingin. Maka di tubuh ini berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi apa yang terjadi dari lingkungan luar. Bagaimana kalau cuacanya panas, bagaimana kalau cuacanya dingin, bagaimana kalau ada gangguan ya, infeksi ke dalam itu merubah. Maka ada usaha dari tubuh ya. Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin satu benda. Nah, kita akan bahas ini. Yang pertama, kita ingatkan kembali tentang bahwa kemarin kulit itu ada fungsi bagaimana menjaga suhu tubuh ya. Kalau kita panas, kita sering merasa panas itu tubuh kulit akan mengeluarkan keringat ya. Ada namanya itu sweat gland nih ya, kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini mengeluarkan keringat. Itu fungsinya apa? Mendinginkan suhu kulit ya, suhu luar ya. Kalau terlalu panas di luar. Nah, ini ada mekanismenya. Ada yang menyuruh. Ini hubungannya dengan nanti persarapan, sistem otak juga yang menyuruh. Nah, kita coba nanti lihat. Apa itu termodinamika, hukum termodinamika, dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu hukum fisikanya ya. Hukum fisikanya sebelum nanti masuk ke pembahasan sistem kulit ya. Hukum fisika keseimbangan suhu ya, dinamakan hukum termodinamika ke nol. Kalau ada dua benda dengan suhu yang berbeda diletakkan sehingga jadi kontak, maka akan lama kelamaan kedua benda itu akan suhunya ada dalam keseimbangan termal. Contohnya apa? Misalkan gelas Anda kasih air panas. Saya minum ini, kita kasih air panas. Apa yang terjadi? Gelasnya ini dingin. Airnya panas. Gelasnya jadi panas. Dan suhunya nanti akan sama antara air dengan gelas. Nah, itu konsep keseimbangan termal, bahwa ada proses berusaha untuk menjadi sama ya. Nah, di dalam hukum termodinamika nol ini kita lihat pada sistem tubuh kita ya, bagaimana kulit ini begitu juga dia berusaha menyamakan ya, atau mengeluarkan ya, untuk menjaga suhu tubuh kita supaya tidak terlalu panas ya. Ada banyak proses yang menyebabkan itu panas ya. Misalnya dari matahari ini, radiasi. Wah, ini panas ya. Suhu tubuh baik jadi panas ya. Jadi panas. Badan kita jadi panas ya. Jadi panas. Berusaha jadi panas ya. Maka kita nanti juga akan ada mekanisme pertukaran ya. Ada proses pertukaran panas ya. Ada namanya konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Kita lihat satu persatu.
Konduksi adalah bagaimana panas dari suatu objek yang suhunya lebih tinggi ke objek yang lain dengan jalan kontak langsung ya. Kontak langsung. Konduksi ya, logam itu konduksi yang baik. Ya, misalnya ini yang logamnya ini misalkan di sini cepat panas ya. Kita kalau pegang jadi panas karena kena matahari. Gitu. Badan kita juga jadi panas. Ini konduksi. Konveksi aliran ya. Ini ada misalnya aliran dari udaranya panas, kulit. Jadi ada aliran panas ya, konveksi. Radiasi ini adalah tanpa kontak, jadi sinar matahari ke tubuh kita, tidak ada kontak ya, tidak ada sentuhan. Evaporasi ini adalah penguapannya, peralihan panas dari bentuk cair menjadi uap. Ya. Ini yang kita bisa lihat dari lewat kulit dan paru-paru. Ya. Kulit kita mengeluarkan keringat. Ya. Kemudian keringat itu jadi menguap, kena panas tadi. Jadi kehilangan panas lewat evaporasi terjadi, jadi ada gerakan angin. Ya. Jadi kan menguap, kena angin ya. Sementara awalnya banyak keringat kemudian kena mata panas ditambah angin, nanti akan menguap. Jadi proses kehilangan panasnya. Hukum pertama termodinamika, energi tidak dapat diciptakan dan tidak musnahkan. Energi hanya bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Jadi energi perubahan bentuk ya. Nah, ada istilah namanya bioenergetika. Ini adalah termodinamika biokimia. Ini hubungan dengan zat-zat yang kita makan. Ini pun juga nanti menghasilkan energi panas ya. Nah, ini. Jadi energi makanan yang kita makan, habis kita makan biasanya kan panas, keringetan gitu ya. Banyak keringat ya. Karena proses metabolisme energi kimia ini ya. Energi makanan, energi kimia ini dia akan berubah menjadi ATP, energi plus panas ini ya, keluar panas ini. Ininya berubah itu ya, secara kimianya kan begini ya. Ya, jadi metabolisme itu menghasilkan kalori untuk energi, untuk aktivitas kita ya. Jadi kita habis belum makan lapar, nggak ada energi ya. Habis itu kita makan, ada energi kuat. Kemudian beraktivitas, energi itu berubah menjadi panas. Nah, makanya makanan itu bisa diukur berapa kalori itu ya. Nanti akan bisa menghasilkan panas berapa, energi kalorinya berapa per gramnya. Karbohidrat ini besar ya. Karbohidrat besar kalorinya, lemak juga besar. Paling besar itu. Kemudian baru protein. Nah, ini ada proses anabolisme, katabolisme. Nah, bagaimana termoregulasi sekarang? Tadi proses termodinamika ya di dalam pengaturan suhu tubuh. Nanti kita akan sambungkan dengan termoregulasi. Ini berhubungan dengan termoregulasi kulit ya. Jadi suhu tubuh itu kenapa harus diatur? Ini jadi pertanyaan kita. Suhu tubuh harus diatur kenapa ya? Kenapa suhu tubuh? Berapa suhu normalnya? Pengaturan ini apakah hanya kulit saja yang ngatur? Apa ada sambungan dengan organ yang lainnya? Bagaimana nanti kita lihat alat pengukur suhu apa? Bagaimana manfaat energi panas untuk terapi ya? Dari mana sumber panas tubuh? Jadi suhu tubuh ini ada proses keseimbangan yang harus dijaga ya, antara produksi panas dan kehilangan panas supaya suhu tubuh itu tetap dalam konstan normalnya ini kurang lebih 37 derajat Celcius. Kalau terlalu panas bahaya juga, nggak bagus untuk tubuh. Terlalu dingin juga merusak tubuh. Sel tubuh itu tidak bisa hidup kalau terlalu dingin ataupun terlalu panas. Maka ada proses sebenarnya kita harus diatur ya. Bagaimana kondisinya ya.
Kalau di luar terlalu panas gimana? Kalau di luar terlalu dingin bagaimana? Maka ini perlu kita atur ya. Nah ini suhu tubuh normal pada mesin lambung usia rata-rata sama 36 sampai 37. Ya. Ada masalah gangguan muatan suhu ada namanya hipotermi, itu kalau suhu tubuh kita kurang dari 36, ini nggak normal, normalnya 36, 37,5. Febris, hipertermia, ini lebih dari 40. Ya, yang mengatur suhu tubuh itu ada di namanya otak bagian apa? Hipotalamus. Nah, ini. Makanya hipotalamus ini dikatakan termostat. Dia yang mengatur kulit nanti hanya ada reseptor ya, reseptor. Oh, kita merasakan suasana luar dingin misalnya. Maka itu akan diteruskan ke otak sampai ke hipotalamus. Ya, kulit ini ya, ada reseptor perifer di kulit ini yang nanti merasa oh panas, oh atau dingin. Maka akan diteruskan ke hipotalamus posterior atau anterior. Kemudian nanti diproses, maka hipotalamus akan memerintahkan kehilangan panas atau tidak. Kehilangan panas itu dengan apa? Berkeringat. Ya. Atau menutup pori-pori supaya tidak keluar keringat, ya, supaya cuaca dingin tidak banyak yang mempengaruhi bagian dalam kita ya. Jadi pengaturan suhu tubuh kita adalah diatur tetap ya. Ya tetap ya. Ada keseimbangan. Bagaimana proses adaptasi keseimbangan itu? Kalau lingkungan dingin maka tubuh harus memproduksi panas supaya suhu tubuh bisa tetap dalam kondisi normal ya. Dengan apa? Menggigil. Gerakan menggigil itu juga menaikkan produksi panas ya. Sehingga tidak terlalu dingin ya. Kemudian makan ya. Dengan makan maka ada produksi panas lebih banyak ya. Aktivitas ya. Banyak gerak, semakin gerak akan tumbuh panasnya, akan memproduksi panas ya. Kalau diem malah nggak ada panasnya, diem malah tambah dingin gitu ya. Peningkatan sekresi jadi hormon ya. Kemudian bagaimana menurunkan supaya nggak banyak panas yang keluar dari tubuh kita karena kita dingin ya. Dengan apa? Pembuluh darahnya menyempit ya, supaya tidak banyak yang panas keluar dan kulitnya mengkerut ya. Makanya kalau kita naik gunung ini kondisinya pembuluh darah menyempit, kulit mengkerut. Kemudian kita jadi kelaparan, banyak makan supaya nanti banyak aktivitas menggigil. Ini nanti kan lebih bisa berusaha ada adaptasi untuk menormalkannya. Kalau lingkungan panas gimana? Banyak keringat pastinya. Untuk mendinginkan pelebaran pembuluh darah kulit ya ini ya. Produksi panas turun ya. Ini nggak banyak makan ya. Atau kita cari minuman yang dingin ya. Nah ini. Nah ini tadi pengaturannya diganti oleh hipotalamus ya. Kalau dia butuh menghilangkan panas ya, berarti yang bekerja adalah hipotalamus anterior. Kalau butuh produksi panas ya, cuaca dingin berarti hipotalamus posterior. Nah ini proses termoregulasinya kan di sini kan, di apa namanya, diatur oleh hipotalamus. Nah ini proses pembentukan keringat. Produksi panas bisa dapat dari mana aja? Metabolisme basal meningkat, aktivitas otot, banyak gerak, menggigil, hormon stimulasi saraf simpatis ya. Demam itu juga memproduksi panas ya. Nah bagaimana terjadi kalau ada namanya demam ya. Tadi kan kita bicaranya bahwa suhu tubuh itu dan diatur normal ya. Kenapa ada orang yang panas tinggi ya? Kalau kita ukur demam ya, atau suhu tubuhnya kok bisa tinggi? Padahal sudah ada hipotalamus yang mengatur supaya suhu tubuh tetap stabil ya. Stabil 37 ya, 36 37. Kenapa bisa 41 misalkan? Nah, demam ini bisa terjadi pada seseorang karena ada peningkatan set point suhu di hipotalamus. Jadi ada pengaturannya ya.
hipotalamusnya ada gangguan. Nah, gangguan pengaturan sel ini terjadi karena adanya pembentukan interleukin, karena adanya pirogen, ada infeksi virus bakteri. Makanya kalau ada infeksi virus bakteri, suhu tubuh kita bisa naik, bisa demam ya. Karena bukan kita yang ngatur, itu diaturnya 41, suhu tubuh kita jadi aturannya 41 atau 40. Jadi suhu tubuhnya 40 ya. Nah, ini yang merusak, mengganggu adalah bakteri. Nah, itu mekanismenya demam. Maka kalau terjadi begitu bagaimana? Harus dilihat, oh berarti ada infeksi ya. Berarti harus diatasi infeksinya supaya nanti demamnya turun. Makanya kalau panas tinggi itu kok dikasih obat penurun panas ya, nggak turun-turun. Berarti harus ada obat antibiotik atau antibakteria kalau jadi bakteri, kalau antivirus kalau masalahnya virus, supaya nanti demamnya turun. Jadi kalau demam ini nggak bisa turun kalau tidak kita atasi infeksinya ya. Ada istilah namanya yang lain adalah Hirschhausen. Ya, ini kondisi pingsan, tekanan darah yang semakin turun karena pembuangan panas yang berlebihan. Misalkan ada kita berjalan di gurun pasir, nggak minum sama sekali, kehausan luar biasa, ya itu serangan panas yang luar biasa. Sudah nggak ada cairan lagi yang bisa kita masukkan, maka terjadilah kehausan yang atau namanya serangan panas ya, heat stroke. Ini jadi dehidrasi besar ya. Kemudian dari teori tadi ini kita akan menemukan alat pengukur suhu ya, namanya termometer. Ini ilmu dasarnya fisika kesehatan, kemudian digunakan untuk kesehatan ya. Nah, bagaimana mengukur suhu tubuh dengan namanya termometer? Nah, termometer ini sekarang banyak sekali macam-macamnya ya. Dulu ada termometer yang paling lama, yang lama itu termometer merkuri ini ya. Nanti dia akan naik berapa ini? Oh, ini 39, ini hampir 40 ya. Sekarang udah ada digital ya, langsung keluar angkanya berapa suhunya. Ini taruh di termometer di daerah-daerah tertentu ya nanti ya. Nah, ada yang termometer yang seperti ini ya, nanti di dahi ini ya, berapa detik keluar nanti angkanya. Ada yang di telinga dan macam-macam ya. Nah, ini macam-macam ya jenis termometernya ya. Nah, sekarang ada yang baru lagi ya, tembak itu ya, langsung di ini ya, tanpa harus menyentuh. Ini pakai infrared ya, termometer inframerah itu ya. Sekarang yang banyak dipakai untuk mengukur suhu tubuh lagi, itu yang terbaru sekarang ya. Bagaimana penggunaan energi panas di bidang medis ya? Ya. Selain dari sistem respirasi ya, kita bicara tentang apakah suhu panas, energi panas itu berguna untuk fungsi tubuh kita. Ya, ada fungsinya semua. Energi panas dingin itu semuanya tetap ada, digunakan di dalam ilmu medis ya. Jadi efek dari panas itu kan vasodilatasi pembuluh darah, pelebaran pembuluh darah, kemudian meningkatkan aliran darah, peredaran darah lancar, suplai oksigen dan gizi lancar, metabolisme meningkat. Maka ini kan diperlukan dalam kondisi-kondisi itu seperti tempat-tempatnya perut sakit ya, itu juga akan berefek seperti ini, melebarkan pembuluh darah ya, sehingga lancar ini darahnya untuk melancarkan peredaran darah. Jadi untuk pengobatan yang lain, saya nyeri itu bisa dikompres dengan ya, air panas dimasukkan ke dalam botol aqua misalkan ini ya, botol aqua, kemudian ditempatkan di otot yang sakit ya, atau bagian yang nyeri itu ya.
mandi uap ini untuk relaksasi otot ya. Jadi fungsinya sebagai pelebaran pembuluh darah, memperlancar aliran darah, juga relaksasi otot ya. Otot yang kaku, pegel itu ya bisa relaksasi ya. Intinya begitu ya. Fisioterapi pada gangguan otot, sinusitis dan nyeri tulang, nyeri belakang ya. Kalau energi dingin gimana? Energi dingin, suhu dingin ini juga digunakan dalam dimanfaatkan ya, terutama untuk proses ya anestesi juga ya, beku darah ya, menyimpan darah ya. Jadi penggunaan ini bisa menyimpan darah. Jadi darah yang nanti bisa juga untuk transfusi darah itu kan kalau diambil, wah ini belum dipakai maka harus didinginkan di pendingin ya, supaya nanti tidak rusak, dia bisa mengawetkan ya, darah ya. Termasuk sperma, apa ini, sumsum tulang, termasuk jaringan-jaringan tubuh itu lebih awet ya kalau di tempat yang dingin. Obat-obatan juga lebih awet ya. Coba untuk pengobatan udem, memar itu ya diberi es ya, es pack ya, kompres dingin gitu. Jadi juga ini juga untuk penggunaan suhu ya, temperatur atau suhu dingin ya. Ya kira-kira begitu dari kita ya. Kemudian ada namanya termografi, ini adalah radiasi ya, panas, sinar panas itu pun dari sinar namanya inframerah itu juga bisa digunakan untuk pengobatan juga ya. Untuk mendiagnosis juga bisa, mengobati juga bisa ya, beberapa penyakit ya. Nah kira-kira begitu, nanti kita bisa lebih bahas lagi dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.